Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah pendakian Gunung Asepan. Semakin lama, suasana pegunungan itu semakin berkabut. Mas Goro dan para peserta harus menyalakan senter agar pandangan mereka tidak kabur. Tak lama kemudian Mas Goro memberhentikan langkahnya. "Ada apa Mas?" tanya Fajar. Mas Goro mengendus-enduskan hidungnya, terciumlah bau melati yang sangat menyengat. Dia pun balik badan dan menatap para peserta. "Bakti apa yang udah lu lakuin?" bentak Mas Goro. Kali ini dia benar-benar marah. "Gua nggak ngapa-ngapain." "Emang kenapa Mas?" tanya Bakti. "Iya kenapa Mas?" tanya peserta lainnya. "Bong lu," bentak Mas Goro. Dia menerjang peserta lainnya untuk menghampiri Bakti. Mas Goro memeriksa kantong celana Bakti, dia pun menemukan dua tumbuhan kantong semar. Mas Goro melempar kantong semar itu ke wajahnya Bakti. Jangan sembarangan ya lu sama gua." Bakti pun marah sambil menepis lengan Mas Goro. "Kabut semakin kental saja. Gawat ini gawat," kata Mas Goro, keningnya mengerut, dia ketakutan. "Lu ada aja sih Bakti," bentak Arif. "Kalian semua mencium bau kembang melati kan?" tanya Mas Goro dengan nada tinggi. Para peserta mengangguk. "Kita sudah membuat penghuni gunung ini marah. Habislah riwayat kita, kalau tahu kayak gini gua nggak mau bawa kalian ke gunung," kata Mas Goro. Dia sangat marah. Bakti masih menampakkan wajah tak bersalah. Gua sengaja cabut kantong semar itu, buat buktiin ke kalian kalau makhluk halus itu nggak ada. Kalian mau saja dibodohi sama mitos, gua udah naik gunung berkali-kali dan sampai sekarang gua masih hidup. Gua langgar semua larangan gunung, kata Bakti dengan sombong. "Lu nggak tahu siapa yang tinggal di gunung ini," ucap Mas Goro. Intan dan Sekar pegangan tangan, mereka berdua mulai ketakutan. "Halah persetan, gua males ikut open trip ini." "Cuy," bentak Bakti sambil meludah, dia pun putar arah dan hendak pulang. Peserta yang lain sudah mengingatkan Bakti, tapi lelaki itu memang keras kepala, dia pergi begitu saja. Arif hendak menyusul Bakti, tapi Fajar melarangnya. "Sudah, biarkan dia pulang. Lagi pula Bakti sudah biasa di gunung," kata Fajar. Arif pun menurut. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, Mas Goro meminta pada 4 peserta yang tersisa untuk berdoa agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Sekitar 15 menit kemudian, mereka semua dikagetkan dengan kemunculan Bakti yang sedang menuruni gunung di jalur yang sem. Ini aneh sekali, padahal barusan Bakti pulang, kenapa tiba-tiba dia berpapasan dengan rombongan Mas Goro? "Bangsat, apa-apaan ini?" Bakti jengkel saat menyadari kalau dirinya dipermainkan oleh makhluk gaib. Intan dan Sekar merengek minta pulang. Mereka ketakutan, sementara itu Mas Goro tertunduk. Dia juga bingung apa yang harus dilakukannya. Kini makhluk gaib gunung itu mulai mempermainkan mereka. "Kenapa gua berpapasan sama kalian?" kata Bakti, napasnya ngos-ngosan, padahal dari tadi dia yakin kalau jalur pulang yang ia tempuh itu sudah benar. Saat mereka sedang kebingungan, terdengarlah bunyi lonceng dari kejauhan. Mas Goro menebas semak belukar, dia mencari permukaan tanah yang agak datar untuk mendirikan tenda karena hari sudah mulai gelap. Setelah berusaha menebas semak-semak, akhirnya dia menemukan permukaan tanah yang lumayan datar. "Kita berkemah di sini. Pendakian dibatalkan, besok kita pulang. Saya akan usul ke perusahaan agar mengembalikan uang kalian," kata Mas Goro sambil mengeluarkan tenda dumnya. Lahan itu hanya cukup untuk 3 tenda saja. Satu tenda diisi oleh 2 orang, tendanya Intan dan Sekar berada paling tengah. Sekitar jam 9 malam, mereka menutup tenda untuk tidur. Tak ada obrolan atau acara api unggun. Mereka hanya makan mie instan yang dimasak menggunakan kompor portable. Setelah itu mereka bergegas tidur. Tengah malam, semua orang sudah tidur kecuali Fajar. Entah kenapa dia susah sekali untuk tidur, Fajar pun menyalakan HP-nya. Ia senang karena ada satu jaringan yang masuk ke HP-nya. Ada beberapa pesan yang masuk, dia membalasnya satu persatu. Saat ia sedang membalas pesan yang masuk, terdengarlah suara lonceng dari kejauhan. Buru-buru Fajar memasukkan HP-nya ke dalam tas dan memejamkan matanya. Dia sangat ketakutan. Tepat jam 7 pagi, mereka dikagetkan dengan suara Intan yang menjerit dari dalam tendanya. Semua orang berhamburan menghampiri tenda Intan. Mereka kaget saat melihat tubuh Intan penuh luka sayatan, percikan darah kering memenuhi wajahnya.
Napasnya mos-mosan, tepat di hadapan Intan, ada sekar terkapar tak bernyawa. Ada 2 buah garpu yang menancap di lehernya. Kedua matanya melotot. Bangsat! Hah! Bakti teriak, dia kalap saat melihat jasad Sekar. Sementara peserta lainnya, masih bengong dengan apa yang mereka lihat. Tanpa ancang-ancang lagi, Arif langsung menonjok wajah Bakti sampai hidungnya mimisan. Ini semua gara-gara lo, bangsat. Arif menindih tubuh Bakti dan menghantamkan tinjunya dalam posisi ground and pound. Bakti menutupi wajahnya dengan sikut, Mas Goro pun melerai mereka. Dia meminta agar semua peserta tetap tenang. Intan dipapa keluar tenda, Fajar mengobati luka sayat di pergelangan wanita itu dengan obat merah. Saat Intan ditanya tentang kematian Sekar, wanita itu malah tidak bisa jawab apapun, dia tidak tahu apa yang sudah terjadi padanya. Semalam Intan tidak bangun sama sekali, dia merasa tidurnya sangat nyenyak. Tapi entah kenapa, pagi-pagi tubuhnya penuh luka dan Sekar tewas dengan sangat mengenaskan. Seperti ada yang sengaja menancapkan garpu ke lehernya Sekar. Mas Goro tidak mau ambil pusing dan sudah lepas tangan, dia juga berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Perihal jasad Sekar, awalnya Bakti menyarankan agar jasad itu dikubur saja. Mas Goro dan peserta lainnya tidak setuju dengan saran Bakti karena sangat tidak manusiawi. Kita harus bawa jasad Sekar ke keluarganya, kata Fajar. Terus kita bilang apa sama keluarganya Sekar? Tanya Arif. Kalau soal itu kita serahkan saja ke polisi. Yang penting kita semua harus ngasih kesaksian yang apa adanya, jawab Mas Goro. Jasad Sekar ditandu. Mereka membuat tandu itu dari selimut dan sebatang kayu. Perjalanan ke puncak dibatalkan, kini mereka putar balik menuruni gunung. Sebelum malam tiba, rombongan itu harus segera sampai di perkampungan warga. Namun di perjalanan pulang, mereka menemukan hal yang janggal. Semak belukar yang baru kemarin ditebas, kini tumbuh subur kembali. Jalan setapak itu tertutup tumbuhan liar sehingga Mas Goro harus menebasnya lagi. Intan masih menangis terseduh-seduh, dia sangat shock dengan kejadian pagi tadi. Fajar dan Arif yang menandu jasad Sekar. Sesekali mereka berdua sempoyongan karena jalan yang mereka lalui itu terjal. Bakti berjalan paling belakang, dia terus mengamati sekeliling dan tetap waspada. Sesekali rombongan itu berhenti untuk istirahat, yang menandu jasad pun bergantian. Kini Mas Gori dan Bakti yang menandu jasad, sementara Fajar menebas semak belukar yang menghalangi jalan. 4 jam kemudian, Mas Goro menyuruh rombongannya untuk berhenti. Dia merasa ada yang tidak beres. Mas Goro meletakkan jenazah yang ia tandu lalu mendongak ke langit dan memeriksa jalan setapak. Lelaki itu mengambil golok dari tangan Fajar lalu menebas semak belukar di hadapannya. Seketika saja golok yang digenggamnya jatuh. Mas Goro melihat banyak tapak kaki di permukaan tanah. Itu artinya mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Mas Goro berlutut, wajahnya sangat ketakutan. Bakti dan Arif melihat tapak kaki itu, mereka berdua langsung kesal. Bakti berteriak dengan kencang, "Woi, keluar kalian, mau kalian apa hah?" Teriak Bakti. Mas Goro menyuruhnya untuk diam. Saat itu juga lonceng kembali terdengar dari kejauhan. "Siapa itu yang menabuh lonceng?" tanya Fajar. Mas Goro tidak menjawab pertanyaan Fajar dan malah melanjutkan perjalanan. Namun sayangnya sampai malam tiba, mereka terus berputar-putar di satu tempat. Mas Goro pun memutuskan untuk kembali mendirikan tenda. Jasad Sekar dibiarkan terbaring di luar tenda, tubuhnya ditutupi selim. Intan tidak berani tidur sendirian, dia tidur bersama Arif dan Fajar, sementara Mas Goro satu tenda dengan Bakti. Setelah makan mie instan, mereka pun bergegas tidur. Tengah malam, Fajar terbangun, dia mendengar ada bunyi gerasak-gerusuk di tendanya Mas Goro. Fajar juga mendengar suara lelaki yang mengerang kesakitan. Buru-buru Fajar keluar dari tendanya. Kebetulan seleting tendanya Mas Goro terbuka sedikit jadi Fajar bisa mengintipnya. Fajar menyorotkan senter ke dalam tenda itu dan seketika saja ia kaget dengan apa yang dilihatnya. Di dalam tenda itu Mas Goro dan Bakti saling cekik, golok menancap bahunya Bakti. Wajah mereka berdua pucat seperti mayat. Kedua bola matanya hitam semua. Fajar sampai terjungkal ke belakang saat melihat wajah mereka berdua yang sangat mengerikan. Fajar meringsut mundur, cahaya senternya masih menyinari tenda Mas Goro, bayangan mereka berdua tampak jelas. Mas Goro mencabut golok yang tertancap di bahunya Bakti lalu ia menikam dadanya Bakti berkali-kali. Darah muncrat membasahi tenda. Fajar lari ke tendanya lalu membangunkan Intan dan Arif. Mereka bertiga menghampiri tenda Mas Goro. Pelan-pelan Fajar membuka sleting tenda itu.
Tampak Mas Goro sedang tertidur pulas dengan wajah bersimbah darah, sementara Bakti sudah tewas, ada golok yang tertancap di dadanya. Intan pun berteriak lalu menangis ketakutan. Arif dan Fajar masih melongo, kejadian itu benar-benar tidak masuk akal. Perlahan Arif masuk ke dalam tendanya Mas Goro, dia guncangkan tubuh lelaki itu. Mas Goro, ucap Arif, tapi Mas Goro tidak mau bangun, dia masih tidur dengan pulas. Arif pun menoleh pada Fajar, dia nggak mau bangun, kata Arif. Saat itu juga, tanpa diduga-duga, Mas Goro bangun, wajahnya masih pucat, bola matanya hitam, dengan cepat ia mencabut golok yang menancap di dadanya Bakti. Kemudian Mas Goro menikam punggung Arif berkali-kali hingga lelaki itu tewas. Fajar berteriak, dia menarik lengan Intan, mereka berdua lari begitu saja menjauh dari perkemahan. Fajar hanya membawa sebuah senter, sementara tas dan peralatan lainnya tertinggal di tenda. Mereka berdua keluar dari jalur pendakian, menerobos semak-semak. Yang terpenting bagi Fajar sekarang adalah menjauh dari Mas Goro yang sedang kerasukan setan. Mereka berdua kelelahan dan berhenti, Intan meringis, kedua kakinya berdarah tergores semak belukar yang tajam. Dari kejauhan terdengar suara Mas Goro yang meraung-raung, suara itu semakin mendekat. Fajar menarik kembali lengan Intan dan mengajaknya lari. Tampaknya Intan sudah sangat kelelahan, tapi dia memaksakan dirinya. Mereka sudah hilang arah, tak lama kemudian terdengarlah suara lonceng. Kini suaranya terdengar sangat dekat. Lonceng itu terus berbunyi. Fajar dan Intan mengikuti sumber suara lonceng itu, siapa tahu memang ada orang yang bisa mereka temui untuk dimintai tolong. Saat mereka berdua berusaha untuk mendatangi sumber suara itu, dari dalam semak-semak muncullah Mas Goro. Entah bagaimana dia bisa secepat itu menyusul Fajar dan Intan. Mas Goro mengayunkan golok ke lehernya Fajar. Untung saja Fajar masih bisa menghindar. Mas Goro ditendang dari belakang sampai tersungkur, golok yang digenggamnya lepas, buru-buru Fajar meraih golok itu dan mengacungkannya ke wajah Mas Goro. Jangan mendekat, kata Fajar. Intan menangis ketakutan di belakang Fajar. Mas Goro yang sudah dirasuki setan, dia tak mempedulikan ancaman Fajar dan langsung menerkam lelaki itu. Fajar refleks menebaskan golok itu tepat di lehernya Mas Goro. Darah muncrat, Mas Goro berlutut, tubuhnya lemas, dia pun tewas seketika. Tangan Fajar bergetar, dia melongo saat melihat Mas Goro tewas. Tanpa pikir panjang lagi, dia meraih lengan Intan kemudian lari menghampiri sumber suara lonceng yang masih berbunyi. Tak lama kemudian, akhirnya mereka menemukan sumber suara lonceng itu. Ternyata yang membunyikan lonceng itu adalah seorang kakek-kakek, ia memukul lonceng besar yang digantung pada dahan pohon. Fajar senang sekali saat menyadari ada warga yang tinggal di gunung ini. Fajar menghampiri kakek tua itu dan meminta tolong. Namun anehnya si kakek diam saja, dia malah terus memukul lonceng itu. Fajar memegang lengan si kakek, terasa sangat dingin dan kaku seperti orang mati. Si kakek itu pun menoleh pada Fajar, tatap wajahnya datar. Kalau kalian mau selamat, naiklah ke puncak. Di sana ada makam keramat, berziarah dan minta maaflah, ucap si kakek. Tolong tunjukkan jalan menuju puncak Kek, ucap Fajar. Si kakek pun menunjuk ke barat, ternyata tak jauh dari sana ada jalan setapak. Fajar dan Intan pun pamit. Mereka naik ke puncak Gunung Asepan dengan hanya berbekal senter. Sialnya di tengah-tengah perjalanan, Intan malah kesurupan. Dia menerkam Fajar hingga terjungkal, kedua mata Intan hitam semua, dia berusaha mencekik lehernya Fajar. Untung saja lelaki itu masih bisa bertahan. Tangan kanan Intan berhasil meraih sebuah kayu yang ujungnya lancip. Kayu dihujamkan ke wajahnya Fajar, tapi tidak kena, Fajar berhasil menghindar. Intan sadar Intan, bentak Fajar. Intan masih berusaha untuk membunuh Fajar. Dia mengangkat kembali kayu lancip lalu mengarahkannya ke leher Fajar dan sebelum kayu itu berhasil dihujamkan, Fajar menendang tubuh Intan sampai terpental jauh. Tubuh wanita itu menabrak batang pohon, dia pun pingsan begitu saja. Fajar tidak mau ambil risiko, dia mengikat kedua kaki Intan dengan gespernya, tangan Intan juga diikat dengan tali yang Fajar cabut dari jaketnya. Fajar menyorotkan senter, ternyata puncak memang sudah dekat, dengan sisa tenaga yang ada. Fajar membopong tubuh Intan dan membawanya ke puncak. Ia sempat sempoyongan, namun akhirnya dia berhasil membawa wanita itu ke puncak. Perkataan lelaki tua itu memang benar, ada sebuah kuburan yang batu nisannya dibungkus dengan kain putih. Itu pasti kuburan keramat. Fajar pun berziarah di kuburan itu, dia berdoa sebisanya bahkan menggunakan bahasa Indonesia.
Dia juga meminta maaf atas perbuatan temannya yang tidak mematuhi aturan. Dan saat itu juga, seketika saja Intan yang terkapar dekat kuburan, matanya melotot, dia berteriak kesakitan. Wajahnya pucat, banyak urat yang menjalar di wajahnya. Fajar ketakutan melihat wajah Intan, wanita itu mengamuk, tapi untungnya Fajar sudah mengikat kedua kaki dan tangannya. Saat Intan berteriak, entah kenapa kepala Fajar terasa sangat pusing. Pandangannya kabur, dia pun terkapar tak sadarkan diri di dekat kuburan. Singkat cerita, keesokan paginya, ada rombongan orang yang membangunkan Fajar. Mereka adalah tim pencarian orang hilang. Mereka datang ke gunung ini bukan untuk mencari rombongan Mas Goro, tapi untuk mencari sepasang kekasih yang dinyatakan hilang secara misterius. Kabarnya baru tersebar 2 hari lalu, makanya gunung itu tidak segera ditutup. Perlu diketahui, 2 minggu sebelum rombongan Mas Goro mendaki, memang ada sepasang kekasih yang melakukan pendakian gunung ini, namun mereka tak pernah kembali. Tim penyelamat tak bisa menemukan sepasang kekasih itu, namun mereka berhasil menyelamatkan Fajar dan Intan. Kondisi Intan dan Fajar sangat lemah sehingga mereka harus ditandu. Selesai. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.